Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullih. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin 'abdihi wa rasulih wa ala alihi wa ashabihi, amma ba'd. Hadratil mukarram wal muhtaram, syekhuna wa mursyiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nuzuli rahmatillahi alaina, Sayyidi pangarsa Abah Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajil Arifin. Para jamaah yang sedang mendengarkan suara dari radio Al-Inayah Pondok Pesantren Suryalaya. Hadirin rahimakumullah. Kejadian kita menjadi manusia belum dijamin bahwa kita pasti akan menjadi manusia yang bahagia. Bahagia dunia akhirat kalau tidak memenuhi syarat-syarat kebahagiaan itu sendiri. Sebagaimana disampaikan tadi, kita sebagai murid-murid pangarsa Abah, murid Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah dari Pondok Pesantren Suryalaya, bersujud syukur kehadirat Allah karena Al-Mukarram Syekh Mursyid guru kita menurut perhitungan tahun Syamsiyah beliau genap berusia 88 tahun. Dan kesyukuran tersebut selain dilaksanakan di mana-mana oleh para murid, juga khususnya di negara Singapura, karena beliau di saat 1 Januari berada di Singapura dalam rangka peresmian Masjid Khadijah. Izinkan saya menyampaikan sekelumit tentang Masjid Khadijah, karena dengan tidak bermaksud merendahkan khidmat ikhwan yang lain, memang diakui bahwa banyak kelebihan-kelebihan para ikhwan dan akhwat di Singapura. Di antara kelebihannya adalah walaupun mereka berada di negeri jiran, tetapi mereka bersemangat mencari guru. Walaupun mereka harus menggunakan pesawat terbang dengan ongkos jutaan rupiah, tetapi mereka tetap bersemangat. Yang kini jumlah ikhwan dan akhwat di sana, perhitungan di atas kertas, kemungkinan kurang lebih 10.000. Dulu pernah kesulitan untuk mencari tempat yang luas dalam pelaksanaan khataman maupun manakiban secara umum. Tetapi Al-Mukarram Syekh Mursyid Pangarsa Abah dengan tenang serta tawajuh kalbu beliau memberikan petunjuk, sabar saja. Ternyata akhirnya
adalah sebuah masjid yang telah berumur 75 tahun di Gelang Road oleh nazir daripada wakaf tersebut diserahkan masjid tersebut kepada Ikhwan Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Singapura. Itu terjadi pada tahun 90-an. Atas inayah Allah kita melihat betapa besar khidmat para ikhwan Singapura. Antara lain berkhidmat dengan harta mereka. Berdirilah bangunan-bangunan besar di lingkungan Pondok Pesantren Suryalaya. Antara lain madrasah, antara lain sekolah aliyah dengan bangunan 2 lantai berdeping beton yang diperkirakan tidak akan kurang memakan biaya sekitar 600 juta rupiah. Di saat itu mereka begitu bersemangat untuk memperbaiki majelis zikir tersebut, majelis tarekat tersebut. Mereka berupaya mengumpulkan uang, dolar per dolar. Antara lain upaya yang sangat terkenal di sana adalah para ikhwan dan akhwat Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah di sana. Mereka bersepakat membuat nasi amal, nasi biryani. Kebetulan Khalifatul Mursyid Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ali Haji Muhammad adalah memang selain beliau seorang alim, pengurus Majelis Ulama Pusat Singapura, ketua syariah, juga beliau memang ahli masak. Ahli masak. Maka para ikhwan akhwat di sana serempak mengumpulkan bahan-bahan. Beras, kambing, bumbu-bumbu dan lain sebagainya. Dimasaklah di sebuah dapur yang besar. Lalu setelah menjadi nasi biryani, semacam nasi kabuli, maka dimasukkanlah ke dalam kotak. Dan di depan ada merek nasi amal. Berbondong-bondonglah orang berdatangan dari mana-mana membeli nasi tersebut. Satu kotak $10. $10 Singapura berarti kira-kira 50.000 per kotak. Antara lain upayanya adalah melaksanakan syarahan pusing-pusing, ceramah keliling, yang atas permintaan mereka dan atas restu Al-Mukarram Syekh Mursyid Pangarsa Abah, saya ditugaskan untuk melaksanakan tugas tersebut. Kalau tidak salah 3 putaran selama 40 hari tinggal di sana, dan malam, subuh, sore terus berdakwah ke masjid-masjid sambil menyampaikan informasi tentang Khadijah, juga menyampaikan informasi tentang Thariqah Qadiriyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya dan keislaman lainnya. Maka dari semua upaya dan bantuan dari dalam maupun dari luar, terkumpullah dana kurang lebih $10 juta. Kalau uang kita 5 miliar. Masjid tersebut tidak bisa dibangun sekeinginan panitia. Karena apa? Karena masjid tersebut menjadi masjid budaya. Masjid yang dilestarikan. Masjid semacam museum yang tidak boleh dirubah bentuk. Silahkan dirubah konstruksi, tetapi bentuk tidak boleh dirubah. Dibangunlah bangunan-bangunan tambahan 4 lantai, komplit. Ruang syariah, ruang pendidikan, ruang musyawarat, dan yang sangat menonjol belum ada di kita adalah ruang khusus untuk website
Website adalah dakwah internet dengan peralatan yang super canggih. Karena itu kegiatan Pondok Pesantren Surijaya secara teknologi telah diinformasikan ke seluruh penjuru dunia dengan kemampuan internet. Itu secara lahiriah. Diresmikanlah dengan pengguntingan pita langsung pada tanggal 28 Desember 2002 oleh Pengarsa Abah secara pribadi. Kita bersyukur, dan pada saat peresmian gedung-gedung tambahan dihadiri oleh Perdana Menteri Singapura Goh Chok Tong serta seluruh menteri-menteri muslim dan parlemen dan tokoh-tokoh seluruh agama. Ada yang dari Buddha, Hindu, Kristiani, dan lain sebagainya. Goh Chok Tong berkata, seumur hidup saya baru tahu masjid. Maksudnya baru tahu masjid dari dalam. Selama 16 tahun di Perdana Menteri baru ikut meresmikan sebuah masjid. Maka tersebarlah di akhbar, di koran-koran berbahasa Melayu, koran berbahasa India, koran berbahasa Cina, dan tersebar ke seluruh dunia. Ini menunjukkan begitulah Islam. Jadi saudara-saudara sekalian, tambih menjawab. Kalau Islam dituduh teroris di mana-mana, Islam dituduh macam-macam, ternyata Islam yang sebenarnya dengan panduan tambih dari Syekh Mursyid Pengarsa Abah terbukti ditampilkan di Singapura dengan perpaduan. Dijelaskan oleh Al-Mukarram Ustaz Ali, begini Islam sebenarnya. Kita doakan semoga masjid tersebut dibarakahkan, bibarakati Al-Fatihah. Itulah sekelumit tentang syukuran ulang tahun yang ke-88 Hadratus Syekh Pengarsa Abah, yang juga dihadiri oleh putra-putu beliau, kurang lebih 60 orang beserta rombongan. Hadirin rahimakumullah, di dalam kuliah subuh ini kita terus selalu menambah khidmat ilmiah maupun amaliyah. Berkaitan dengan umur, ada sebuah hadis. La tazulu qadama 'abd hatta yus'ala an umrihi fi ma afna wa an ilmihi fi ma yu'man wa an malihi min aina iktasabahu wa fi ma anfaqah wa an jasadihi fi ma abla. Hadis sahih. Rasulullah bersabda, wahai saudara-saudaraku, ingatlah bahwa pada hari kiamat nanti seluruh manusia dari mulai Adam sampai manusia terakhir semuanya kakinya akan macet. Macet dalam arti tidak bisa melangkah, kecuali setelah dihisab, setelah dirazia, setelah diperiksa terhadap segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Hadirin rahimakumullah, apa yang dihitung nanti? Latus alunna yauma idzin anin na'im. Seluruh nikmat yang telah diberikan, seluruh amal-amalan, mukmin, kafir, baik, buruk,
sirriyah, jahriyah, amal-amalan yang ditampilkan sehari-hari maupun amalan batinnya. Dihitung semua pada hari kiamat. Yang pertama ditanyakan adalah an umrihi. Umur fima afna. Dipakai apa umur yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Kalau kita bertanya kepada saudara-saudara kita, berkenalan, kita bertanya, Bapak nama siapa, asal dari mana, umur berapa? Maka jawabnya 30 tahun, 40 tahun, 56 tahun, dan lain-lain sebagainya. Jarang yang menyatakan, Bapak umurnya berapa? Umur saya 35 tahun, 6 bulan, 22 hari, 2 jam, 3 menit, 20 detik. Tidak ada ya? Mungkin dianggap berlebihan. Tetapi Allah bertanya kepada kita nanti tidak bertanya berapa umurmu. Tidak ditanya tahunnya. Setiap denyut jantung dipertanyakan oleh Allah. Karena apa? Karena untuk mendenyutkan jantung itu modalnya miliaran itu. Saya ulangi. Kita yang dengan senang diberi nikmat. Denyut jantung kita. Napas paru-paru kita. Senang saja. Enak saja memakainya. Dipergunakan apa saja semau kita. Padahal ingat. Kita diikuti oleh malaikat. Dan itu akan dihitung. Karena untuk mendenyutkan jantung miliaran. Berapa juta harga oksigen. Berapa juta harga butir-butir darah di dalam diri kita. Yuhyi wa yumit. Dia yang menghidupkan, dia yang mematikan. Karena itu akan dipertanyakan nanti. Bersyukurlah saudara-saudara sekalian, kita sudah mendapatkan bimbingan pengetahuan dari semua guru-guru kita. Syukuri. Tentu banyak di antara hadirin yang sebelum bertemu dengan Pondok Pesantren Suryalaya kan sudah bisa wudu sebelumnya. Sudah bisa sholat, sudah bisa baca Quran. Syukuri, itu semua ilmu dari Allah. Syukuri, amalkan. Lebih berbahagia lagi karena Allah menyempurnakan ilmu kita selain daripada ilmu yang telah kita dapat dari guru-guru kita sebelumnya, apalagi untuk seorang kiai. Untuk seorang kiai tidak cukup hanya hafal 2-3 ayat Quran. Tidak cukup hanya hafal penggalan-penggalan di bidang hukum. Seorang kiai harus memahami Quran 30 juz. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. 114 surat. Pahami semua. Karena Allah menurunkan Al-Quran untuk semua manusia. Untuk dipahami, dipelajari, dikaji, dipedomani. Hadis. Sekurang-kurangnya hadis Riyadhus Shalihin tentang akhlak. Supaya pengetahuannya luas. Hadis Bulughul Maram. Untuk hadis-hadis hukum. Berkembang lagi kepada hadis Al-Bukhari. Sebagai rujukan hukum. Diikhtisar lagi hadis Bukhari menjadi Tajridus Sharih agar tidak ada takror dan rawi tidak disebut secara mendetil. Belum cukup karena untuk memahami Al-Quran dan hadis langsung tidak cukup ilmu kita, memerlukan penjabaran-penjabaran yang sudah digali oleh para ahli. Kitab-kitab fuqaha dari mulai paling kecil Safinatun Najah, Takrib, sampai kepada kitab-kitab menengah, sampai kepada kitab-kitab besar. Perlu dipahami. Karena kalau tidak paham ya tidak tahu.
Bagaimana akan benar pengamalan seseorang di dalam Islam kalau dia tidak tahu? Perlu tahu. Talab ilmu itu wajib. Di dalam maklumat-maklumat pangarsa Abah yang telah kita terima, disebutkan di sana, banyaklah membaca, perdalam pengetahuan, akidah, syariah, dan lain sebagainya. Bagi seorang kiai, karena yang dia sampaikan harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus pula ditopang dengan pengetahuan-pengetahuan alat, ulumul arabiyah, ilmu nahwi, ilmu saraf, ma'ani, bayan, badi'. Untuk pertimbangan benar dan tidak ada ilmu khusus, yaitu al-mantiq. Untuk mendialogkan pengetahuan ada ilmu khusus, al-munadharah. Banyak sekali. Terkait dengan syair ada ilmu arud dan lain sebagainya. Karena itu bagi seorang santri yang cerdas dan tekun, sekurang-kurangnya lah sekitar 15 tahun lah berada di pesantren. Dengan rajin dan tekun itu. Bahkan orang-orang dulu sampai 40 tahun berada di pesantren. Tolab ilmu. Sehingga dia tabahur. Bagi kita semua, walaupun barangkali ilmunya terbatas, pengetahuan di dalam fikihnya terbatas, pemahaman Qur'annya terbatas, pemahaman hadisnya terbatas, syukuri alhamdulillahilladzi 'allamani. Jangan ada kata-kata, ilmu yang dulu semua tidak berguna. Maaf, kata-kata seperti itu. Lebih baik kita berucap, bersyukur kita telah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita di kampung masing-masing, dan bersyukur kita disempurnakan pengetahuan kita oleh Allah dengan adanya kita dipertemukan dengan Syekh Mursyid Al-Mukarram Pangarsa Abah. Ini kata-kata yang bijak, tidak berdampak, enak didengar oleh semua pihak. Hadirin rahimakumullah. Tambih, logor naliang jaruk, ulah seret di buana. Logor naliang jaruk, ulah seret di buana. Sesempit apapun ruang, ia mampu bergerak. Seluas apapun garapan, ia mampu melaksanakan. Jangan sebaliknya, di ruang sempit tidak mampu bergerak, di ruang besar tidak mampu berjalan. Dalam sekali sastra dan pujangga yang ada di dalam tambih. Hadirin rahimakumullah, lihat di dalam Tanwirul Qulub dijelaskan. Ini pun dicantumkan pula oleh Syekh Mursyid di dalam Miftahus Sudur. Seyogianya kepada mereka yang ilmunya tinggi, walaupun ilmunya sudah melaut, memahami ribuan kitab, tidak boleh tidak, tetap dia harus mau belajar memperbaiki hati. Hadrat Imam Syafi'i diakui oleh dunia sangat tinggi pengetahuannya, sehingga dia disebut sebagai mujtahid mutlak, penggali ilmu hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul di level 1. Mujtahid mutlak itu. Di bawahnya ada mujtahid fatwa. Di bawahnya ada mujtahid tarjih. Di bawahnya ada pembaca-pembaca. Kiai sekelas saya bukan mujtahid. Baru membaca saja. Membaca pun masih banyak salah. Cuma didengar oleh yang lebih bodoh aja, dianggap benar. Ya. Begitu hadirin rahimakumullah. Walaupun sudah tinggi beliau ilmunya, tetapi beliau sering datang ke majlis-majlis tasawuf, ke majlis-majlis zikir untuk ikut belajar zikir. Padahal si pimpinan majlis tarekat tersebut adalah muridnya. Perhatikan ini.
Begitu pranata keilmuannya ya. Walaupun sudah tinggi ilmunya, dia tidak menepuk dada, tidak sombong. Ia mau belajar, memperbaiki hati, hadir di majlis-majlis tarikat, di majlis zikir. Padahal pimpinan majlis tarikat tersebut ilmu fikihnya dari beliau. Indah, indah, Masya Allah, indah. Kapan di Indonesia ini akan terwujud? Para ahli ilmu yang sudah tinggi ilmu di kepalanya, tetapi merasa aku tidak mampu memperbaiki hati. Datanglah kepada para ahli tasawuf. Para ahli tasawuf tidak sombong dengan tasawufnya. Ia terima pengetahuan dari para fuqaha supaya ibadahnya memenuhi syariat, memenuhi tarikat. Imam Ahmad bin Hanbal pada awalnya agak sinis terhadap tasawuf. Tapi lama-kelamaan beliau mendalami, melihat langsung bagaimana akhlak tasawuf. Maka beliau perintahkan kepada anaknya, ikuti majlis-majlis tasawuf. Nah, antara lain keuntungannya belajar tarikat, kaitannya dengan umur. Sebelum belajar zikir barangkali ibadah kita ini ya hanya yang ibadah saja. Kalau kita sedang duduk, nonton TV, melihat pemandangan, kita sedang di mobil, di bus, di kereta api, dan lain sebagainya. Mungkin jauh untuk disebut ibadah. Mungkin saja berkhayal, melamun, menjelekkan orang, dan lain sebagainya. Setelah ditanami zikrullah oleh ahlinya. Ditanami zikrullah oleh ahlinya. Oleh Syekh Mursyid. Langsung atau melalui para wakilnya. Para wakil talqin tidak bisa mentalkin. Saya ditalkin oleh Pak Anu, saya ditalkin oleh Pak Anu. Bahasa awam boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya para wakil talqin tidak mentalkin. Hanya menyampaikan amanat talqin. Menyampaikan amanah saja. Doakan para wakil talqin semoga semuanya menjadi manusia-manusia yang saleh, yang sabar, yang bijaksana. Mudah-mudahan mampu berkhidmat untuk menjadi pelayan para ikhwan. Bukan raja ikhwan, pelayan para ikhwan. Hadirin rahimakumullah. Dengan adanya pendidikan zikir, maka dimanapun kita duduk, dimanapun kita berjalan, hatinya tidak berhenti. Denyut jantungnya diisi. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Karena itu jangan heran kalau di dalam Quran dijelaskan ada kata-kata yadkhuluna jannata bighairi hisab. Nanti di akhirat akan terlihat ada barisan orang-orang yang ketika musim hisab, musim perhitungan amal, mereka tidak terpanggil, tetapi mereka berbondong-bondong masuk surga langsung. Boleh kita berharap, dan harapannya tidak isapan jempol, karena memang ditopang dengan upaya-upaya. Yaitu kita telah diberi zikrullah. Terus tembus dari mulai alam mulki, malakut, jabarut, dan lahut. An umrihi bima afna. Bagaimana tidur Pak Jejen? Kan tidur saya tidak zikir. Kan tidur saya tidak jahar, zikir jahar, tidak zikir khafi. Orang yang ketika di gerbang tidur, mimiti les. Ketika masuk di gerbang mulai tidur, dalam keadaan berzikir, maka tidurnya pun dihitung zikir.
Alhamdulillah. Yang kedua, an ilmihi fima yu'mal. Semua orang punya pengetahuan. Sebodoh-bodohnya manusia ada saja pengetahuannya. Buktinya dia tidak salah pakai baju, celana dipakai di bawah. Baju dipakai di atas, peci di atas, sendal di bawah. Kecuali barangkali kalau ada orang bawa sendal dipakai di kepala, peci di bawah. Ini sudah lain. Ini harus masuk RSD. Harus diperbaiki syaratnya. Sebodoh-bodohnya orang tetap punya ilmu. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu apapun, semuanya dari Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah, dipakai apa ilmumu? Dipakai meningkatkan ibadahmu kepada Allah, atau dipakai sombong, senang berdebat, senang bergaduh, pagirang-girang tampian, peluhur-luhur pengokopan, tepak-tepak dada dan lain sebagainya. Bahkan terkadang karena ilmu justru memecah belah umat. Yang ketiga yang dipertanyakan adalah hartamu dari mana didatangkan, dengan jalan baik atau jalan haram, atau dipergunakan apa? Dipergunakan pada yang manfaat atau tidak bermanfaat. Yang terakhir, pertanyaan dari Allah adalah an jasadihi fima abla. Badan, sekujur badan ini ditanya. Dan mulut tidak bisa berbohong karena nakhtimu ala afwahihim, terkunci bukan pakai gembok tapi dengan kudratullah, karena maliki yaumiddin. Hari itu tidak ada lagi raja, tidak ada lagi kemampuan, hanya oleh dia diatur semuanya. Semuanya berkata, tangan mengatakan saya dipakai anu, telinga dipakai anu, kaki dipakai anu. Syukurilah wahai saudara-saudaraku, para ikhwan dan akhwat sekalian, dengan adanya zikir diisi pada latifah pertama, tersalur pada latifah kedua, tersalur pada latifah-latifah selanjutnya, dan tersalur kepada sekujur badan. Itulah qalab. Bila mana tersalur kepada sekujur badan, maka dia disebut sultanuz zikri. Berarti setiap tetes darah yang ada pada badannya, semuanya sudah berzikir. Masya Allah. Mudah-mudahan inilah manusia-manusia yang wujuhum kal qamar, kal badri. Di hari kiamat nanti wajah mereka bagaikan bulan purnama. Semoga Allah memanjangkan usia dunia pengarsa Allah, disehatkan serta kita semua dijadikan murid-murid yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.